Akhirnya menikah ijab kabul malam itu. Oh, kalau masa dulu tidak disanding, si perempuan disembunyikan. Sekarang sini boleh disanding-sanding orang kan. Akhirnya Pak, selesai ijab kabul, tamu berpulangan, dia tanya kepada bapak mertua, di mana rumah, di mana kamar saya nih Pak? Itu kamar istrimu, silakan masuk. Dia sudah halal bagi engkau, datang istrimu itu. Masuk ke kamar, dia tepuk pintu, assalamualaikum, menjawab dari dalam, waalaikumsalam. Apa? Menyalah ini. Tadi keterangan ayahnya bisu, kok bisa bercakap? Ah, salah kamar ini, entah kamar mertuanya dipikir. Entah kamar pembantu ini baca, kok bisa bercakap? Balik mundur dia balik, jumpa lagi dengan mertuanya lalu lalang. Apa? Kenapa tak masuk kamar engkau? Kata bapak ini kamar iya. Kok ada yang bercakap dari dalam? Tapi anak bapak bisu. Ah, pendengaran kaunya itu. Masuk saja kau, ini kamar bini kau. Akhirnya dia masuk, dia tengok seorang perempuan sedang duduk di tempat kasur. Akhirnya perempuan ini berdiri. Ah, balik tutupnya pintu, balik keluar lagi dia balik. Menyalah ini. Salah kamar. Ini salah kamar nih ngor ini. Karena kalau dia tadi lumpuh, kok bisa berdiri? Tetap kata bapak mertua, itu kamar istrimu, silahkan kau masuk. Tapi bisa berdiri, penglihatan kaunya itu. Coba tengok dulu bagus. Ketika masuk kamar, dia tengok perempuan tersebut berdiri, senyum pula lagi, matanya bisa menengok. Ah, manyalah ini, manyalah pikirnya. Tak lagi ini. Keluar balik dia dari kamar ini, dia balik. Berontak dia sama mertuanya, mana ya kamar istri saya bapak? Ya bukankah kau katakan bahwa istri saya itu lumpuh, tak bisa melihat, tuli, bisu, tangannya puntung. Ini saya lihat tangannya bagus. Bukankah ini bapak, ini bukan kamar istri yang kau cakapkan? Datang seorang bapak itu mengatakan, adalah perlu kau ketahui wahai anak muda, kukatakan anakku tu bisu karena aku tahu bahwa mulutnya tak pernah bahasa kotor kepada orang lain. Kukatakan anakku tu buta karena aku tahu sebagai ayahnya, aku yakin anakku tak pernah melihat yang haram. Kukatakan tuli karena aku tahu anakku itu tak pernah keluar rumah mendengarkan aib orang. Kukatakan anakku itu puntung tangannya karena aku ayahnya sangat tahu anakku ini tak pernah merampas dan mengambil hak orang lain. Kukatakan anakku itu lumpuh, aku tahu kali sebagai ayahnya, ini anakku tak pernah keluar dari rumah ini melainkan atas izin aku. Bayangkan sekarang anakku itu jadi istri. Bayangkan kalau beginilah omak, kalau beginilah ayah, kapal menghalalkan apel saja, bagaimana bibitnya? Nah, pasti bibitnya lebih baik. Menurut catatan sejarah, itulah orang tuanya Imam Syafi'i, ayah dan omaknya Imam Syafi'i. Pantas Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran 30 juz, belasan tahun dan puluhan tahun, belum sampai umur 20 tahun udah kitab Al-Muwatta dia hafal. Kenapa? Ini tadi pupuknya bagus, maka bibit pun bagus, mak ayahnya bagus. Ini orang awak ayah jangankan begitu, tak lagi dah, tak peduli lagi orang halal dah. Kapal hafil nak dihalalkan, tak ada itu dah. Apalagi kalau ada saat, tak penting dia tu. Yang penting nikmat. Anak menipu orang, mana apa lantak ke situ. Saat ini belum dia rasa. Saat ini dia nikmati yang haram tu. Saat ini dia nikmati menipu orang. Saat ini dia nikmati merampas hak orang. Saat ini dia nikmati. Belum konok di dia. Tiba besok 20 tahun besok, ketika besok anak bini dikasih makan yang haram, baru dia tahu besok 20 tahun ke depan. Saat ini belum kena, nikmatilah, puaskanlah. Karena kalau kita kasih nasihat, alah irinya kamu tuh, alah iri bilang, betul betul. Iri katanya, lantaklah, teruskan. Buat saat ini belum merasakan. Besok ayah bayar mata darah besok. Orang sampai puluhan juta sanggup berangkat umrah, ingin berdoa di muka Ka'bah hanya satu doa saja, minta anaknya itu supaya menjadi anak yang soleh.
Tak termakan otaknya lagi, stres dia menghadap anaknya ni. Ada jamaah kita itu satu 14 surat tanah hilang di banti anaknya. 14 surat tanah lonyap, tak stres. Berangkat dia umrahnya, dia maksud rasanya pula di masjid tak makbul, di sini tak makbul, berangkat di hadapan Ka'bah dia berdoa. Ini kan lantaran belum dirasukan ini, besok dapat anak, besok macam mana? Nikmati saja yang haram tu, bantai terus, giling terus, nikmati saja, tipu saja orang terus. Besok baru tahu dia besok. Anaknya besok menjadi musuh. Aduwwul lakum fahdharuhum. Ada anak kalian tu besok menjadi musuh pada diri kalian, hati-hatilah kalian, kata Allah. Itu Allah yang mengingatkan. Ada anak menjadi musuh, fahdharuhum, hati-hati kalian. Sedangkan awak yang betul-betul waspada membagi-bagi duit ni, kadang mana nang halal mana nang subhat, belum tentu kan dapat nang sorry. Apa lagi nang betul-betul haram dikasih. Awas saja. Betul-betul awak sisihkan kang dompet awak tu, ini pakai ya, ini jangan, aku tahu awak tahan nang subhat dan sebagainya. Itu saja belum tentu. Apalagi dikasih makan yang haram. Apalagi contoh menjauhkan diri dari makan yang haram, dan kita mengkhususkan untuk makan yang halal. Satu diantaranya adalah kalau kita ingin mencuci toluh, kalau ingin masak toluh, cangkangnya dicuci. Karena cangkang yang keluar dari burit ayam itu najis. Bila kena putihnya kita pecahkan, kena putihnya ke cangkangnya waktu kita pecahkan, maka kondisi toluk tersebut mutanajis. Toluk mutanajis, toluk yang dikenai najis, maka najislah awak. Itu yang dibahas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitabnya Nihayatuz Zain tentang hukum cangkang toluk. Maka dicuci dulu sebelum dipecahkan. Maka kasih tahu anak kita, toluk-toluk yang di kulkas tu kalau nak kamu masak, cuci dulu ya, apa tahu. Jangan kamu pecahkan begitu saja. Bila dipecahkan putihnya kena cangkangnya, yang gitu itu belum bercuci, kau nak pula lagi bekas taiknya di situ, maka makan toluk batai lah nah. Hukum cangkang tu najis. Begitu juga ala jual martabak ni. Tengok, saudara saya pecahnya diramas je tu. Pecahnya saya diramas je tu. Ya Allah, ampun kadang jijik makan ni. Kalau juga kasih penatar, dikasih tahu nak bagaimana caranya. Cuci dulu. Setelah dicuci, alirkan air kan ini kan, dah barulah. Ini perlu. Nah ini kita kadang sibuk cerita masalah makanan halal, label halal dan sebagainya. Cara masak sendiri pun masih banyak yang tak halal. Cara masak saya sudah banyak yang tak halal. Dah. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu menyelesaikan pekerjaan di pagi hari. Hidup penuh berkah ini bila seandainya menyelesaikan pekerjaan di pagi hari. Apa maksudnya? Pagi hari itu kita disuruh untuk beraktivitas, bukan untuk molor dan tidur. Karena waktu pagi itu banyak di situ berkah, sampai banyak sumpah Allah dalam Al-Quran, wal fajr, demi waktu fajar, waktu istimewa. Solat sunat di situ lebih baik daripada seisi dunia. Namanya solat sunat fajar. Solat sunat fajar itu mana Ustaz? Menurut pendapat yang muktamad, itulah solat sunat qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu adalah solat fajar. Jangan kita ni mau bangun paksakan, berawal dari keterpaksaan nanti akan naik menjadi suatu kebiasaan, maka akan menjadi suatu kebutuhan. Berawal dari keterpaksaan nanti menjadi kebiasaan, maka nanti sendirinya menjadi suatu kebutuhan. Kalau sudah butuh awak ni, atas cinta sendiri. Maka dari situ ni habis subuh, zikir pagi dan sebagainya, sampai waktu isyraq, syuruk, sampai waktu duha, lalu kita pun pergi kerja ke kantor dan sebagainya. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik fi ummati. Allahumma barik li ummati. Ya Allah, berkailah pada umatku. Fi bukuriha, di waktu paginya dia beraktivitas. Doa Nabi adalah orang beraktivitas di pagi hari, walaupun hanya menyapu halaman, walaupun hanya menggoreng nasi di pagi hari. Doa Nabi adalah untuk umatnya yang beraktivitas di pagi hari, dia sudah menjalankan mujahadah.
bersungguh-sungguh untuk menjalani hidup beraktivitas. Nah, maka jangan, maka timbullah bahasa kata orang, jangan sompat rojoki di batu ayam. Luan ayam bangun dari awal. Selanjutnya yang kelima adalah dianjurkan kita hidup berkah ni, ya, kiat hidup berkah adalah berinfak dan bersedekah. Ada sebagian harta kita infakkan, sedekah. Wa ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tak bisa memberi banyak, sedikit. Nah ini, memberi sedikit lebih baik daripada memberi banyak tapi hanya setahun sekali. Sedikitnya diberinya pula bayar, tapi tiap Jumat dia rajin bersedekah. Nampak kadang keranjang impak, keranjang masjid, walaupun sedikit. Nah, itu lebih baik daripada memberi 1 juta, 5 juta tapi hanya setahun sekali. Nah, karena sedekah ini adalah yang dapat memudahkan kita besok ketika sakaratul maut. Sedekah infak ini juga bisa menyelamatkan kita besok. Ini yang besok yang menyelamatkan kita besok. Penerang kuburan kita nih besok, sedekah kita nih. Nah ini dikenang orang kita orang yang baik. Dan yang keenam, memperbanyak baca Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahaya rumah kamu dengan baca Quran. Jangan sampai rumah kita ni sunyi dari Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita untuk mengaji Al-Quran. Malas kita membaca, capek, lita, putar itu suara kaset, putar itu TV banyak itu siaran Quran, buka, kita dengarkan, mendengar saja pun jadi, kita dengarkan, simak. Nah ini, karena dengan mendengar Quran kita dapat pahala seperti orang yang sedang membacanya. Jangan hukum rumah kita ni seperti kuburan, tak ada cahaya ilahi. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan.